Kali ini gue mau nunjukin kos baru gue. Namanya kos Wisma Asri. Tempatnya lumayan masuk gang gitu. Tapi kata orang-orang sih fasilitasnya oke. Dari depan kelihatannya ya agak klasik lah ya. Bangunan tua gitu. Tapi mari kita lihat dalamnya. Semoga aja sesuai ekspektasi. Ikutin terus ya petualangan gue di kos baru ini. Permisi Pak, saya Reno, anak kos baru yang mau masuk hari ini. Oh, kamu toh Dan Reno. Mari masuk. Saya Darman, yang jaga kos ini. Kunci kamarnya sudah saya siapkan. Kamar Aden ada di nomor 12 ya, di ujung lorong. Wah, siap Pak, terima kasih banyak. Begini Den, ada beberapa aturan di sini yang harus Aden patuhi. Pertama, jam malam itu jam 10, gerbang depan saya kunci. Kedua, dilarang bawa teman lawan jenis menginap. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali mencoba membuka atau bahkan mendekati kamar nomor 13. Kamar itu kosong dan tidak untuk disewakan. Mengerti Den? Siap Pak Darman. Aturan diterima. Saya janji gak akan aneh-aneh. Kamar 13, oke, noted. Saya nggak akan ganggu. Lorongnya agak remang-remang ya. Ini dia, kamar nomor ke-12. Di sebelahnya persis kamar nomor 13 yang dibilang Pak Darman tadi. Kelihatannya biasa aja sih. Pintunya juga kayak pintu kamar lain. Ya udahlah, kita masuk aja ke kamar gue. Permisi, kakak penghuni sini juga. Saya Reno, baru masuk hari ini di kamar 12. Aku Santi. Selamat datang. Kamu beneran mau tinggal di sini? Loh, emangnya kenapa Kak? Nggak apa-apa, cuma mau kasih tahu aja. Kalau malam-malam kamu dengar ada yang ketuk-ketuk tembok kamar kamu, jangan pernah dibalas. Anggap aja nggak dengar apa-apa. Ketukan? Oh, oke Kak, makasih infonya. Aneh juga ya, Santi tadi aneh banget. Mukanya pucat, kayak orang ketakutan. Ketukan tembok, maksudnya apa coba? Mungkin cuma bercanda kali ya buat nakut-nakutin anak baru. Gua beres-beres dulu deh, capek juga engkit-engkit barang seharian. Setelah ini, paling enak rebahan sambil nonton film. Gila, capek banget hari ini. Udah jam 10:30 malam. Suasananya sepi banget ya. Beda sama kos gue yang lama. Kok perasaan gue jadi gak enak gini ya? Kayak ada yang ngawasin. Duh, bulu kuduk gue tiba-tiba berdiri. Mungkin cuma perasaan gue aja kali ya. Kecapekan. Duk, duk, duk. Suara apa itu? Kayak ada yang ngetuk tembok. Jangan-jangan ini yang dibilang Santi tadi. Suaranya dari arah kamar ke-13. Dia bilang jangan dibalas. Tapi gue penasaran banget. Siapa sih yang iseng malam-malam begini? Gue coba balas kali aja deh. Duk, hening. Gak ada suara lagi. Tuh kan, paling juga kerjaan orang iseng. Udah, mending tidur. Duk, 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 duk. Suaranya jadi lebih cepat. Gila, ini sih bukan orang iseng. Ini beneran nakutin. Gue harus gimana? Gue diem aja. Sesuai kata Santi, jangan dibalas. Anggap gak dengar apa-apa. Shrek. Suara apa lagi itu? Bukan ketukan. Kedengerannya kayak kuku yang digesek ke tembok dari arah yang sama. Dari kamar ke-13, jantung gue deg-degan parah. Suaranya makin jelas, makin deket. Kayak ada sesuatu di balik tembok ini yang lagi niaker-niaker mau keluar. Tiba-tiba lampu kamar gue mati. Gelap total. Gue gak bisa lihat apa-apa. Sumpah, gue takut banget. Gue coba nyalain senter HP. Tangan gue gemetaran. Senter nyala. Gue arahin ke seluruh sudut kamar. Aman. Gak ada siapa-siapa. Gue coba arahin lagi ke tembok yang tadi ada suara cakaran. Astaga, apa itu? Di tembok kamar gue ada bekas cakaran. Panjang dan dalam. Bekasnya kayak baru banget. Ini gak mungkin. Tadi gak ada apa-apa di sini. Gimana caranya? Ada bekas cakaran di tembokku. Ini pasti ada hubungannya sama kamar ke-13. Coba gue lupain dulu kejadian ini. Dan coba gue paksain buat tidur dulu malam ini.
Pagi itu terasa berbeda. Udara fajar yang biasanya segar, kini terasa berat dan menyesakkan. Aku, Reno, membuka mata dengan perasaan lelah yang aneh. Seolah semalaman aku tidak tidur sama sekali, melainkan berlari maraton tanpa henti. Kepala pening, badan pegal linu. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengumpulkan kesadaran yang tercerai-berai. Pandanganku jatuh ke lantai, dan di sanalah kejanggalan pertama dimulai. Sepasang sandal jepitku yang semalam kulepas tepat di samping kasur, kini berada di depan pintu kamar nomor 13. Bukan hanya berpindah tempat, sandal itu penuh dengan gumpalan tanah merah yang basah dan lengket, seolah baru saja dipakai melintasi pemakaman setelah hujan deras. Siapa yang memakainya? Aku tinggal sendirian di rumah kos ini. Bulu kudukku meremang. Aku bergegas keluar kamar, berniat mencari Pak Darman, penjaga kos yang rumahnya ada di belakang. Mungkin saja beliau tahu sesuatu. Aku menemukannya di halaman samping, sedang duduk di bangku reot sambil mengasah sebilah parang tua yang berkarat. Suara gesekan logam pada batu asah terdengar begitu nyaring dan mengerikan di pagi yang sunyi ini. "Pak," sapaku ragu-ragu. "Tadi malam Bapak lihat ada yang aneh." Pak Darman berhenti mengasah. Beliau menatapku dengan sorot mata yang tajam dan dingin, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Jangan banyak tanya, Mas Reno," desisnya pelan, suaranya serak. "Ada hal-hal di tempat ini yang lebih baik tidak kamu ketahui. Jangan mencari apa yang tidak ingin kamu temukan." Beliau kembali mengasah parangnya, lebih cepat, lebih keras. Peringatan itu terasa seperti ancaman. Aku mundur perlahan, jantungku berdebar kencang. Kembali ke kamar, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja. Sebagai vlogger, editing adalah rutinitasku. Aku menyalakan laptop, membuka file video terbaru, tapi lagi-lagi teror itu datang. Laptopku tiba-tiba berkedip. Layarnya menjadi hitam pekat selama beberapa detik, sebelum kemudian menampilkan sebuah kata. Hanya satu kata yang diketik dengan huruf kapital berwarna merah darah. "Mati." Aku tersentak kaget, nyaris menjatuhkan laptop dari pangkuanku. Jantungku serasa mau copot. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, layarnya berganti lagi. Kali ini menampilkan sebuah foto. Foto diriku sedang tertidur pulas di kasur ini. Tadi malam, foto itu diambil dari sudut yang aneh. Dari atas, seolah ada seseorang atau sesuatu yang melayang di langit-langit kamarku, mengawasiku. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku tidak sendirian. Pikiranku kacau balau. Aku butuh menenangkan diri. Mungkin mandi air dingin bisa membantu. Aku melangkah menuju kamar mandi umum di ujung lorong. Suasananya selalu lembab dan remang-remang, tapi hari ini terasa 100 kali lebih mencekam. Aku menyalakan keran dan membiarkan air dingin mengguyur kepalaku. Saat aku memejamkan mata, mencoba merasakan kesegaran air, sesuatu yang luar biasa dingin dan kasar menyentuh pipiku. Rasanya seperti yari-yari kurus yang membeku. Aku membuka mata dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian aku melihat ke bawah, ke air yang mengalir di lantai. Air itu warnanya tidak lagi bening. Perlahan tapi pasti, air itu berubah menjadi merah pekat, kental seperti darah, dan bau anyir yang memuakan seketika memenuhi ruangan. Aku berteriak, melompat mundur dari pancuran. Aku meraih gagang pintu dan memutarnya dengan sekuat tenaga. Tapi pintu itu macet, terkunci dari luar, atau mungkin tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku menggedor pintu dengan panik, berteriak minta tolong, tapi tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang memantul di dinding keramik yang dingin. Keputusasaan mulai merayapiku. Aku bersandar di pintu yang terkunci. Napasku membentuk uap di cermin besar yang tergantung di dinding. Dan di permukaan cermin yang berembun itu, sebuah tulisan mulai terbentuk dengan sendirinya, seolah ditulis oleh jari tak kasat mata. Huruf demi huruf muncul. "Saya di belakangmu." Aku membeku. Dengan sisa keberanian yang ada,
Aku menoleh perlahan ke pantulan cermin. Di belakang bayanganku sendiri, berdiri sosok wanita pucat, dengan rambut hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, memancarkan kebencian abadi. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi entah kenapa, pintu itu akhirnya terbuka. Aku berlari secepat yang aku bisa, tak peduli pada apapun. Tujuanku hanya satu, kamarku, satu-satunya tempat yang kuanggap aman. Dengan napas terengah-engah, aku membanting pintu kamar dan menguncinya. Aku bersandar di pintu, mencoba mengatur napas yang memburu. Namun, rasa aman itu hanya sesaat. Bau anyir yang sama seperti di kamar mandi tadi merasuk ke dalam kamarku. Lebih kuat, lebih pekat. Aku mengangkat kepala dan melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupku. Kasurku, kasur, tempatku tidur setiap malam, kini hancur lebur. Aku terhuyung mundur, punggungku menabrak pintu. Rumah kos ini bukan lagi tempat tinggalku. Ini adalah neraka dan aku terperangkap di dalamnya. Reno terduduk gemetar di sudut kamarnya, memeluk lututnya erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Udara malam ini terasa begitu berat, menekan setiap inci ruang di sekelilingnya. Matanya terus melirik ke ponsel yang tergeletak di lantai. Layarnya menampilkan tulisan yang paling dia takuti saat ini. Tidak ada sinyal di tengah keheningan yang mencekam. Satu-satunya suara adalah detak jarum jam dinding tua di hadapannya. Tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok. Irama yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Reno menatap angka-angka Romawi pada jam itu. Napasnya tertahan. Tiba-tiba, jarum detik itu berhenti. Lalu, dengan gerakan yang tidak wajar, jarum panjang dan pendek mulai berputar. Cabe semakin cepat dan semakin cepat, berputar melawan arah waktu, seolah ingin memutar kembali kenangan buruk yang terpendam. Reno hanya bisa terpaku, matanya membelalak ngeri. Putaran itu akhirnya berhenti, tepat saat kedua jarum menunjuk angka 12, tepat di tengah malam. Dan seketika itu juga, klik, lampu kamarnya padam, kegelapan total menyelimutinya. Dalam gelap, pendengaran Reno menjadi 10 kali lebih tajam, dan dari situlah suara itu datang. Tok, 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 ketukan pelan, namun berirama, simetris, berasal dari balik dinding kamarnya, dari arah kamar nomor 13 yang sudah lama kosong. Reno menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tikus atau pipa tua. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin jelas dan disengaja. Tok, 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 polanya tidak pernah berubah. Lalu, ketukan itu berhenti, hening sejenak. Kemudian, dari arah yang sama, terdengar bisikan lirih. Sebuah suara yang sangat Reno kenal. Reno, anakku. Jantung Reno serasa berhenti berdetak. Itu suara ibunya. Ibunya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Ibu di sini, nak. Buka pintunya. Bisikan itu terasa begitu dekat, seolah berhembus tepat di telinganya. Padahal sumbernya jelas dari balik dinding. Reno menggeleng kuat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak mungkin. Ibu sudah tiada. Gumamnya pada diri sendiri. Saat itulah matanya menangkap sebuah gerakan di dinding yang retak di dekatnya. Retakan yang tadinya hanya segaris rambut, kini perlahan melebar. Dari celah gelap itu, sesuatu yang pucat dan panjang mulai merayap keluar. Jari-jari kurus, pucat pasi, dengan kuku yang menghitam dan panjang. Jari-jari itu bergerak perlahan, seolah mencari-cari, mencoba menggapai Reno yang terpaku ketakutan. Dengan teriakan panik, Reno melompat berdiri dan berlari keluar dari kamarnya, membanting pintu di belakangnya. Dia berlari menyusuri koridor kos yang remang-remang, hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos masuk dari jendela di ujung lorong. Napasnya tersengal-sengal, kakinya terasa seperti jeli. Di tengah koridor,
dia melihat sesosok bayangan. Santi, panggilnya dengan suara bergetar. Itu Santi, pegawai kos yang seharusnya sudah pulang dari tadi. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat pasi di bawah sinar bulan. Tapi yang membuat darah Reno membeku adalah matanya. Kedua bola matanya hilang, digantikan oleh lubang hitam yang kosong dan tak berdasar. Kamu tidak akan bisa lari, Reno, ucap Santi, atau apapun itu yang merasuki tubuhnya. Sosok itu mulai berputar perlahan di tempat, seperti penari balet yang rusak. Kepalanya terkulai dengan sudut yang mustahil. Reno tidak berpikir dua kali. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan, menuju tangga darurat. Tapi setiap kali dia mencapai ujung koridor dan berbelok, dia selalu kembali ke titik yang sama. Koridor itu seolah tak berujung, sebuah labirin yang terus berulang. Di setiap putaran, dia melewati kamar nomor ke-13, dan setiap kali dia melewatinya, pintu kayu tua itu terbuka sedikit lebih lebar. Awalnya hanya celah kecil, lalu selebar 1 jengkal, kemudian setengah terbuka. Dari celah itu, tercium aroma aneh yang menusuk hidung, bau seperti daging terbakar, bercampur dengan bau anyir yang memuakan. Reno terus berlari, putus asa. Keringat membanjiri tubuhnya, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Dia melewati pintu kamar 13 untuk kesekian kalinya. Kali ini, pintunya terbuka penuh, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Namun, itu bukan kegelapan biasa. Itu adalah kegelapan yang hidup, berdenyut, seolah menarik semua cahaya di sekitarnya. Dan di tengah kegelapan itu, ribuan tangan kurus muncul, melambai-lambai pelan, mengundangnya masuk. Di dinding bagian dalam kamar, tergantung sebuah foto dirinya. Tapi dalam foto itu, wajahnya berteriak tanpa suara, matanya memancarkan penderitaan abadi. Reno tersandung dan jatuh, punggungnya menabrak dinding di seberang kamar ke-13. Dia sudah tidak punya tenaga untuk lari. Dia hanya bisa merayap mundur, menjauh dari pintu neraka itu. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh memegang bahunya. Nak Reno. Reno mendongak dan melihat Pak Darman, penjaga malam penginapan, berdiri di hadapannya dengan wajah cemas. Di tangannya tergenggam sebilah keris tua berluk. Saya merasakan ada yang tidak beres. Kita harus melakukan ritual pembersihan sekarang juga. Pak Darman mulai mengucapkan doa-doa dengan suara lirih, mengangkat kerisnya ke arah kamar ke-13. Untuk sesaat, Reno merasakan harapan. Tapi harapan itu sirna seketika, sebelum Pak Darman sempat menyelesaikan ritualnya. Sebuah tangan besar dan legam melesat keluar dari kegelapan kamar ke-13. Tangan itu bukan seperti yari-yari pucat sebelumnya. Ini adalah cakar hitam pekat yang kokoh. Cakar itu mencengkeram pergelangan kaki Reno dengan kekuatan luar biasa. Reno berteriak kesakitan saat dia diseret dengan kasar melintasi lantai koridor. Kukunya menggores kayu, berusaha mencari pegangan. "Tolong, Pak Darman, tolong!" teriaknya. Putus asa, Pak Darman mencoba menarik Reno, tapi kekuatan dari dalam kamar itu terlalu besar. Dengan satu sentakan terakhir, tubuh Reno ditarik paksa melewati ambang pintu, masuk ke dalam kegelapan abadi kamar nomor ke-13. Tepat saat tubuhnya menghilang sepenuhnya, pintu kayu itu terbanting menutup dengan suara yang memekakkan telinga. Blam! Pak Darman terlempar ke belakang. Koridor kembali hening. Pintu kamar 13 tertutup rapat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di baliknya, hanya ada keheningan dan kegelapan yang telah menelan korban barunya. Reno akhirnya terbangun, tapi bukan di dalam kamarnya yang nyaman. Matanya terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang menyinari sebuah ruangan asing. Ketika kesadarannya pulih sepenuhnya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Lantai tempat ia berbaring terasa aneh. Tidak dingin seperti ubin, melainkan hangat dan bertekstur seperti kulit manusia. Setiap jengkal lantai itu seolah hidup, berdenyut pelan di bawah tubuhnya. Bau anyir yang samar menguar di udara, membuat perutnya mual. Ini adalah dimensi lain,
sebuah tempat mengerikan yang tersembunyi di balik dinding kamar nomor ke-13. Di sudut ruangan, sesosok wanita yang dikenali Reno sebagai Saras duduk membelakanginya. Gerakannya ritmis dan menakutkan. Di hadapannya terhampar tumpukan besar barang-barang usang. Ada baju-baju pudar, radio tua, jam weker rusak, dan berbagai pernek-pernek milik para penghuni kos sebelumnya. Dengan jarum dan benang di tangannya, Saras dengan tekun menjahit helai demi helai kain kafan. Kain itu tidak berwarna putih bersih, melainkan kusam, seolah ditenun dari penderitaan dan keputusasaan para pemilik barang-barang tersebut. Setiap jahitan yang ia buat seakan menarik jiwa dari benda-benda itu, menyatukannya menjadi selembar kain kematian. Reno menahan napas, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Matanya liar mencari jalan keluar, tetapi ruangan itu seolah tak berujung. Di dekat tumpukan barang, ia melihat sebuah buku bersampul hitam, legam, yang tergeletak begitu saja. Entah dorongan dari mana, Reno memberanikan diri merangkak perlahan mendekati buku itu. Tangannya gemetar saat menyentuh sampulnya yang terasa dingin. Dengan hati-hati, ia membukanya. Halaman pertama langsung membuat darahnya membeku. Ini adalah buku catatan milik Pak Darman. Halaman demi halaman ia buka, mengungkap daftar nama-nama yang tidak ia kenal, diikuti dengan tanggal dan tahun. Nama pertama tertulis tahun 1998, lalu 2001, 2005, dan terus berlanjut dengan interval beberapa tahun. Di samping setiap nama, ada catatan singkat tentang barang pribadi mereka. Reno sadar, ini adalah daftar tumbal, daftar para penghuni kos yang nasibnya berakhir di tangan Pak Darman untuk pesugihannya. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia membalik ke halaman terakhir. Di sana, dengan tulisan tangan yang sama rapinya, tertera sebuah nama yang sangat ia kenal. Reno. Di samping namanya, tertulis tanggal hari ini, dan sebuah waktu yang membuatnya lemas seketika. Pukul 3 pagi, waktu kematiannya sudah ditentukan. Jam di dinding dimensi aneh itu menunjukkan jam 2:50. Waktunya hanya tinggal 10 menit. Kepanikan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, secercah cahaya lembut muncul di hadapannya, membentuk sosok hantu Santi. Wajahnya pucat basi, namun tatapannya penuh tekad. Ia menunjuk ke satu arah di dinding yang tampak padat. Lewat sana, bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Cepat, sebelum dia mengambilmu selamanya. Tanpa pikir panjang, Reno bangkit dan berlari ke arah yang ditunjuk Santi. Dinding itu, yang tadinya terlihat kokoh, ternyata hanyalah ilusi. Ia berhasil menembusnya dan kembali terlempar ke koridor kos yang nyata. Suasana di luar terasa mencekam. Udara dingin menusuk kulit. Jam digital di ponselnya menunjukkan jam 2:59. Tinggal 1 menit. Tepat di ujung koridor, Pak Darman berdiri, menunggunya. Wajahnya yang biasanya ramah, kini berubah menjadi seringai jahat yang mengerikan. Matanya berkilat penuh kemenangan. Mau lari kemana, Nak Reno? Sudah waktunya, katanya dengan suara berat yang menggema. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol kecil berwarna hijau. Botol minyak angin yang selalu dibawanya. Reno teringat ucapan Santi. Di dalam botol itulah sukma asli Pak Darman terperangkap. Sumber kekuatannya. Jika botol itu hancur, pesugihannya akan berakhir. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mengabaikan rasa takut yang melumpuhkan, Reno mengumpulkan sisa tenaganya. Dengan teriakan penuh amarah dan putus asa, ia berlari menerjang Pak Darman. Tujuannya hanya satu, merebut botol minyak angin hijau itu dan mengakhiri kutukan ini untuk selamanya. Detik-detik terakhir sebelum pukul 3 pagi menjadi penentu nasibnya. Akankah Reno berhasil? Atau ia akan menjadi korban berikutnya dalam daftar panjang buku hitam Pak Darman? Pertarungan final baru saja
dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, di lobi yang kotor dan bau apek, aku berhadapan langsung dengan Pak Darman. Tatapannya kosong, tapi penuh niat jahat. Tubuhnya bergerak kaku, seperti boneka yang dikendalikan. Tanpa basa-basi, dia menerkamku. Aku jatuh terjerembab. Punggungku menghantam lantai yang dingin dan lengket. Kami bergulat, saling dorong, saling cakar. Kekuatannya nggak masuk akal untuk orang setua dia. Tangannya yang keriput mencengkeram leherku. Nafasnya berbau tanah basah. Aku meronta, berusaha melepaskan diri. Mataku liar mencari apapun yang bisa kujadikan senjata. Di dekat meja resepsionis yang sudah lapuk, aku melihat tasku tergeletak. Dengan sisa tenaga, aku merogoh isinya. Tanganku akhirnya menggenggam sesuatu yang keras dan dingin. Botol minyak angin caplang warna hijau. Benda ini yang selalu kubawa kemana-mana. Peninggalan nenek. Dalam keputusasaan, sebuah ide gila melintas di kepalaku. Aku ingat kata-kata kakekku dulu. Kalau setiap benda pusaka atau jimat pasti punya wadah fisik untuk menyimpan energinya. Mungkin saja botol ini adalah wadahnya. Dengan sekuat tenaga, aku mengayunkan tangan dan membanting botol itu ke lantai keramik hingga botol itu pecah. Dan saat itu juga, keajaiban yang mengerikan terjadi. Cengkraman Pak Darman di leherku melemah. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia berteriak, bukan dengan suaranya sendiri, tapi suara melengking yang menyayat telinga. Suara yang sama dengan yang kudengar di kamar ke-13. Kulitnya yang keriput mulai mengering, mengelupas seperti kertas tua yang terbakar. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Darman hancur lebur, berubah menjadi tumpukan abu hitam di depanku. Aku terengah-engah, nggak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Botol minyak angin itu ternyata banner-banner wadah sukma jahatnya. Tapi terornya belum selesai. Tepat setelah Pak Darman menjadi abu, dari lantai atas terdengar suara ledakan dahsyat. BREAKK. Pintu kamar nomor 13 hancur berkeping-keping. Dari dalam kegelapan kamar itu muncul sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok bayangan hitam raksasa menjulang tinggi sampai menyentuh langit-langit. Bentuknya samar-samar seperti wanita, tapi ukurannya tidak manusiawi. Aku tahu itu adalah wujud asli Saras, entitas yang selama ini mengendalikan Wisma Terkutuk ini. Dia marah, sangat marah, karena aku telah menghancurkan bonekanya. Tanpa pikir panjang, aku bangkit dan lari. Instingku berteriak untuk keluar dari gedung ini secepat mungkin. Di belakangku, aku mendengar suara gemuruh. Dinding-dinding, retak pilar-pilar penyangga mulai runtuh. Seluruh bangunan kos bergetar hebat, seolah diguncang gempa bumi dahsyat. Aku berlari menembus debu dan puing-puing yang berjatuhan. Jantungku berdebar kencang, seakan mau copot. Aku nggak berani menoleh ke belakang. Aku hanya fokus pada satu tujuan, pintu keluar. Akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir, aku berhasil menerobos keluar dan jatuh tersungkur di jalanan beraspal. Aku terbangun keesokan paginya di sebuah rumah sakit. Kepalaku pusing dan badanku sakit semua. Seorang polisi datang menemuiku. Dia menanyakan apa yang terjadi. Aku ceritakan semuanya. Tentang kos, Pak Darman, dan sosok bayangan itu. Polisi itu menatapku dengan aneh. Lalu dia berkata, "Dek, kamu ngomong apa?" Kos itu sudah rata dengan tanah sejak tahun ke-1998. Terbakar habis. Gak ada sisa sama sekali. Aku syok. Gimana mungkin? Aku baru saja dari sana semalam. Polisi itu bilang, aku ditemukan pingsan di sebuah lahan kosong. Lokasi bekas kos itu berdiri. Mereka mengira aku korban perampokan. Aku keluar dari rumah sakit dengan perasaan bingung. Apa semua ini cuma mimpi buruk? Tapi luka-luka di badanku terasa nyata. Aku pulang ke rumah, mencoba menenangkan diri. Aku teringat kamera yang selalu kubawa. Mungkin ada bukti di sana. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan kamera dan memutar ulang rekaman terakhir. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rekaman itu menunjukkan kejadian semalam.
Tapi bukan aku yang ada di sana. Sosok di layar itu memang mirip aku. Memakai bajuku, membawa tasku. Tapi itu bukan aku. Dia bergerak dengan canggung. Senyumnya aneh dan kaku. Dan di akhir rekaman, setelah dia berhasil keluar dari wisma yang runtuh, sosok itu menoleh ke kamera dan tersenyum licik. Itu senyum kemenangan. Aku langsung berlari ke cermin. Aku melihat pantulanku, tapi ada yang aneh. Aku menyentuh kulit lenganku. Rasanya kasar dan keras. Aku melihat lebih dekat. Ya Tuhan, kulitku perlahan-lahan mulai berubah. Teksturnya menjadi seperti kulit kayu yang tua dan lapuk. Aku gak berhasil lari. Aku gak pernah benar-benar keluar dari wisma itu. Malam itu, di tengah kekacauan, jiwaku telah ditukar. Sosok aku yang lain itu sekarang bebas di dunia luar. Sementara aku terjebak, perlahan berubah menjadi bagian dari kutukan kos yang abadi. Teror ini ternyata mengikutiku, dan sekarang menjadi bagian dari diriku. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.